Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falanoval Hardi dengan NIM 21073045. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya yang telah Bapak share videonya lewat e-learning mengenai tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Secara definisi, administrasi menurut Husaini Husman adalah suatu proses mengelola sumber daya yaitu 7M plus 1I. 7M terdiri dari man atau manusia, material atau bahan, mesin atau mesin, money atau uang, method atau metode, market atau pasar, dan minute atau waktu. Dan sedangkan 1I yaitu informasi. Artinya, dimanapun kita berada, kalau kita jadi administrator atau manajer, maka secara personal ketika kita membawa kehidupan masing-masing itu akan menjadi kita orang personil untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Baiklah, untuk pengertian 7M, yang pertama yaitu man atau manusia. Setiap manusia selalu mendahulukan kepentingan organisasi, maka manusia ini perlu dikelola. Maka ada teori X dan Y. Teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas, sedangkan teori Y menyatakan bahwa meskipun malas, manusia itu punya motivasi dalam dirinya masing-masing. Jadi, untuk membedakan seseorang pemalas atau tidaknya, kita melihat dari motivasi dan semangat dalam dirinya. Yang kedua, yaitu money atau uang. Manajemen membutuhkan biaya dalam menjalankan aktivitasnya, baik untuk perawatan alat-alat, pembelian, pembayaran gaji tenaga kerja, pembelian bahan baku atau material, dan lainnya. Sukses atau tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan tergantung dari pengelolaan uang yang baik. Maka dari itu, agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai, perlu adanya pengelolaan uang yang harus dilakukan secara rasional. Untuk yang ketiga, yaitu material atau bahan. Selain dibutuhkan manusia yang ahli di bidangnya untuk dapat memproduksi barang yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan, maka juga harus menggunakan bahan-bahan atau materi-materi yang baik dan berkualitas. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mesin atau mesin. Yaitu ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan lebih cepat, dapat meningkatkan hasil dan keuntungan. Untuk yang selanjutnya yaitu metode atau metode. Hal ini diperlukan adanya beberapa untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan yang dapat dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu minute atau waktu. Semua perusahaan biasanya harus bisa mengatur dan mengelokasikan waktu yang sumber daya ada supaya target dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan maksimal. Yang terakhir yaitu market atau pasar. Dalam perusahaan wajib memahami dua pemasaran dengan baik agar dapat memasarkan hasil produksinya dengan baik pula. Persamaan dari administrasi dengan manajemen yaitu pendekatan rencana terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok atau individu, baik dalam negara atau swasta. Perbedaan antara administrasi dengan manajemen. Administrasi diperuntukkan untuk menentukan tujuan inti atau menetapkan kebijakan. Sedangkan untuk manajemen yaitu untuk pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi pendidikan. Yang pertama itu menciptakan iklim ruhaniah, psikologis, dan sosial dengan memperhatikan dan memupuk kejujuran, amanah, keikhlasan dalam bekerja. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Untuk yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja para pekerja serta memperbaiki kualitas, metode, dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk manfaat administrasi pendidikan yaitu mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan
menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang manfaat terakhir yaitu berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kemajuan, dan kestabilan. Baiklah, hanya itu hasil pemahaman analisis saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.